Well, hello Inno friends, welcome to InnoCast 2. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Main warna biru, Aladdin, Abel, apalagi ada Maleficent. Well, hello Inno friends, welcome to InnoCast 2, a new monthly project from Innofair that will give you insights about business from our special guests in every episode. In this session, we are going to discuss about running a business while also being a university student. So, let's jump in. But before we go straight to the discussion, let me introduce myself and my friends here. My name is Asha. My name is Nai. We are a team member of Public Relation in Innofair. And also, hari ini kita nggak sendiri ya, Sya. Karena kita ditemenin sama special guest kita hari ini, Akila. Hai. Oke, Akila Julita Putri, biasa akrab dipanggil Akila, seorang makeup artist sekaligus seorang MC yang sudah memulai karirnya sejak usia 16 tahun ya Kila. Make Up by Akila, jasa make up terjangkau bagi kalangan pelajar. Dia udah punya slogan loh, Sya. Wah, keren banget ya. Keren banget dong pastinya. Nah Kil, lo kan terjun di dunia makeup artist nih. Secara nggak langsung berarti lo tuh udah punya ketertarikan gak sih seharusnya sama dunia kecantikan sejak dini? Atau emang lo baru tertarik sejak lo beranjak dewasa, Kil? Oke, ngomong-ngomong tentang ketertarikan di sini ya. Gue sedikit cerita nih, kita flashback. Boleh banget dong. Nggak boleh nih kita flashback sedikit. Gue itu 3 bersaudara. Oke, 3 bersaudara, di mana gap year gue antara kakak dan gue itu 7 tahun. Wah jauh ya, Say. Iya. Oke. Jadi teman gue di rumah ya cuma apa? HP sama TV gitu. Oke. HP sama TV. Teman gue juga cuma Eyang karena dititipin nih di rumah Eyang. Oke. Gitu. Nah, selama gue bermain sama Eyang gue karena nggak punya teman di komplek juga, Oke. rata-rata umurnya udah jauh dari gue. Akhirnya gue memutuskan untuk membuat muka Eyang gue sebagai kanvas. Kanvas. Eksperimen ya. Durhakanya ada sedikit Ada. ya. Oke. Jadi dengan peralatan makeup yang dia punya, secukupnya seadanya, gue warnain tuh matanya hijau, matanya merah. Ayo dandanin Eyang, manicure pedicure gitu. Oke. Bangun banget kayak Roro Jomblang gitu, mata hijau gitu. Oke. Di situ tapi gue ngerasa confidence gue semakin di-build karena nggak pernah tuh gue dibilang yang kayak makeupnya jelek atau misalnya kayak ih kok yang jadi serem sih kayak setan, nggak pernah. Jadi semakin gue ngerasa percaya diri, semakin gue mau untuk belajar lebih jauh nih tentang make up. Karena balik lagi tadi temen gue cuma HP sama TV. Akhirnya setiap pulang sekolah tontonan gue beauty vlogger gitu ya. Entah Tasya Farasya, Abel Cantika, Nancy, dan lain sebagainya dari luar negeri juga gitu. Akhirnya gue karena ya anak SD SMP masih belum punya uang terlalu banyak untuk ngumpulin alat makeup ya kan. Akhirnya gue pakailah makeup ibu gue dengan dulu tuh gue masih nganggep kalau bikin alis itu kayak tante-tante. Oke, setuju Ya. gue juga kayak gitu Setuju sih. ya. Sampai akhirnya ke SMA itu mulai pandemi, gue mulai lebih tekuni lagi nih karena gabut di rumah. Gue tuh orang tipikal yang nggak bisa banget nggak punya activity. Tos dulu kita. Tos. Bertiga kita. Oke. Sip. Harus produktif. Benar banget. Ya kan. Jadi dari situ gue tonton, gue belajar bikin alis dari yang gede tiba-tiba jadi rapi gitu. Tadinya cuma warna-warna coklat, tiba-tiba gue main warna biru, Aladdin, Abel, apalagi ada Maleficent semua gue main. Colorful ya, Say. Colorful. Disitulah ketertarikan gue tekunin dan seriusin sampai akhirnya sekarang jadi mua gitu. Keren banget. Kita applause dong penonton buat Akilanya kita nih. Oke, kalau gitu itu kan sedikit backstory-nya. Iya. Tapi gimana sih cara lo yakin kalau oh iya gue pengen mulai nih jadi MUA gitu dengan bisnis yang lo punya belum dari apa-apa gitu kan, baru sekedar experience kecil-kecilan aja, gimana sih? Oke, balik lagi nih kalau misalnya ditanya kenapa bisa gue yakin sih? Gue yakin karena pastinya dari surrounding gue itu nge-support. Satu, dengan gue berani untuk mengekspresikan apa yang gue suka ke social media bahkan ya. Gue pernah insecure, apa kalau gue nge-spam konten make up, gue nge-spam story gitu ya, gue alay nggak sih? Apa gue too much gitu? Wajar banget sih ngerasain Iya gitu, kan? pasti. Akhirnya ternyata
impact dari gue berani mengekspresikan diri gue, hasilnya bagus. Teman-teman jadi percaya kalau oh Akila punya skill. Gue juga nggak berani dong tiba-tiba ujuk-ujuk make upin muka orang dengan ngasih harga bayar gue 200.000. Gak mungkin kan? Benar. Pastinya gue pertama dapat kepercayaan dulu nih teman-teman. Oh iya skillnya ada. Gue tiba-tiba dipanggil di beberapa event kecil kayak Sweet Seventeen. Gue pernah dipanggil Sweet Seventeen guys. Pertama kali banget tuh. Terus gue bilang, lo yakin mau make gue di acara penting? Kalau tiba-tiba muka lo jadi kayak ondel-ondel gimana gitu kan? Tapi mereka enggak kok Kil, gue udah nanya dari beberapa teman juga, pendapat teman, mereka ngeyakinin gue kalau emang lo bisa gitu. Jadi menurut gue entah support dari teman, entah itu support dari keluarga juga bilang ya udah coba aja gitu. Akhirnya gue berani. Pada saat gue udah coba ternyata hasilnya oke. Akhirnya gue udah coba mulai lebih naikin lagi dan develop lagi. Tapi gue tertarik nih, tadi kan lo bilang ada orang pertama yang menjadi pengen di make upin gitu sama lo di acara Sweet Seventeen-nya. Itu di kala lo emang udah buka make up artisnya ini atau lo belum buka jobnya? Belum sama sekali. Oke, berarti lo dapat panggilan, dapat job sebelum lo buka jasanya itu sendiri. Wow. Exactly. Keren Berarti banget. udah dari mouth to mouth ya. Mouth to mouth. Benar. Berarti itu salah satunya menjadi alasan perjalanan lo ngebuka karir lo di dunia makeup artist ini karena lo udah diundang sama orang nih, lo udah dapet konsumen istilahnya sebelum lo punya bisnisnya gitu. Oke, ngebahas alasan ya, itu iya oke. Tapi other than that, Oke. sebenarnya kenapa sih gue ngebuka MUA balik itu adalah karena rasa cinta gue sebenarnya. Kalau ditanya sebelumnya pernah nggak sih gue itu terjun di bidang lain selain jasa makeup artist ini? Yes, gue tuh pernah terjun di bidang jual barang dagang gitu. Oke. Dari semenjak gue umur di bangku 3 SD lah. 3 SD Emang say. suka nyari cuan ya. Jiwanya seperti udah duit. Duit. Realistis say. Butuh say. Butuh. Butuh. Semua di bumi ini butuh uang. Betul. gitu Kayak ya. Mr. Crab bangga liat lo. Uang kayak madu emang. Uang ya. bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Iya, aku suka slogan itu. Ya. Tapi lo pernah gak sih dapet hate gitu kayak selama lo membangun bisnis lo, ada gak sih yang kayak nggak puas nih sama make up lo terus dia ngomong gitu, lo pernah gak sih ngerasa down gitu tentang kayak gitu? terang-terangan gitu kayak Kil makeup lu jelek banget nih gitu. Kalau pastinya kalau manusia itu otaknya beda-beda ya. Benar. Demand-nya juga beda-beda. Nggak mungkin satu klien gue pukul rata sama semua. Ada di titik suatu hari gue dapet klien biasa mami-mami, suka nih banyak request gitu ya. Bunda-bundi. Iya, kita tidak bisa menyamakan rata antara selera makeup anak muda dan juga ibu-ibu. Betul. Anaknya ini monolit itu yang agak Chinese gitu, jadi nggak ada kelopak mata. Oh, oke. Nah, terus suatu ketika gue make upin seperti biasa, ibunya bilang, kok mata anak saya jadi kayak avatar. Maksudnya apa nih ya avatar? Oke, saya terima. Itu dia terang-terangan Gitu ngomongnya. ya, kayak bagus sih, overall bagus sih, tapi kalau anak saya mata digituin jadi kayak avatar gitu. Terus sisi mananya sih avatar? Gue berpikir gitu kan. Mungkin ibunya keseringan nonton Avatar Ki. Bisa jadi dia sebenarnya fans berarti avatar. Benar banget. Sugesti ya emang Sugesti. ya. Terus abis itu tapi dari situ gue gak menutup kuping begitu saja karena ya open minded aja. Gak semua hate speech itu harus ditutup dan kayak lo beneran cuma mau menghujat gue. Di situ gue belajar. Benar. Apa yang memang harus ada yang dikoreksi. Gak salah juga kalau misalnya ada pendapat makeup seperti itu di monolit gak cocok. Gue pelajarin lebih lanjut, akhirnya oh ternyata kalau untuk yang matanya sipit nih ada triknya pakai eye tape. Terus abis itu jangan dibuat bulat, dibuat agak panjang segala macam. Turns out pada saat gue mendapat klien seperti itu lagi, hate speech dari ibu ini bermanfaat banget buat gue. Banyak banget nih gue udah ngepost, di like, di komen, banyak yang bilang suka matanya jadi besar, terus abis itu jadi lebih terbuka apa segala macam. Jadi gue berterima kasih juga kepada ibu yang pernah membilang anaknya itu di make upin jadi kayak avatar karena itu self development. Netizen ya, netizen. Jadi The power balik of lagi netizen. every critic itu membangun ya. Benar. Oke, Kiel. Lo nih usia lo sekarang berapa?
18 tahun. 18 tahun. Lo udah mulai karir usia 16 tahun. Berarti udah 16, 17, 18, 2 tahun. Iya. Kira-kira selama 2 tahun ini ada gak sih pengalaman berharga lo nih selama jadi MUA yang berkesan banget? Yang paling berkesan. Sesimpel sebenarnya kalau misalnya berkesan dapet kata-kata panjang, kalimat-kalimat panjang dari klien setelah makeup itu sesuatu yang berkesan sih buat gue, karena knowing that mereka satisfied dengan apa yang gue kerjakan itu bener-bener wow. Even nih gue ngeliat hasil makeup gue masuk ke highlight mereka, gue ngerasa wah ternyata mereka setelah gue makeupin ada rasa percaya dirinya sampai mau ngepost di Instagram, sampai masukin highlight, mereka ngerasa mereka cantik. Itu gue udah sesenang itu, makanya gue dengan senangnya meng-share repost dengan izin kayak boleh nggak kak aku tolong repost sama segala macam, karena gue speechless itu kalau mereka satisfied dengan hasil makeup gue. Tapi paling berkesan buat gue lagi adalah pada saat gue pernah mau makeup di daerah Depok. Depok deket rumah saya. Ya, Deket rumah ayah Ojak, anak ayah cantik. anaknya mah cantik, badannya bagos. Nah, itu ibu gue ini kebetulan matanya itu berfungsi bagusnya cuma sebelah. Oke. Dengan mensupport gue yang punya banyak ketertarikan di berbagai bidang gitu, salah satunya Mua yang berangkatnya pagi segala macam. Kita sama-sama perempuan nih, nggak ada yang ngantar laki-laki, kakak gue udah kerja. Ngeliat kakak atau ibu gue nganterin dan tidur di mobil nungguin gue berjam-jam tuh rasanya kayak wow, ternyata dari keluarga pun sebegitunya ya, support gue, menyayangi gue, sampai mereka nggak even minta uang sepeser pun kok dari gue, nggak minta apa-apa, tapi ngelihat gue bisa menyalurkan bakat, bisa melihat gue bangga dengan punya uang sendiri, itu udah cukup buat mereka. Tisu. Oke, lanjut. Gitu. Dari kecil juga yang tadi gue mention, rasa cinta yang gue punya buat makeup ini alasannya. Kalau dilihat mungkin orang-orang lihatnya jadi makeup artist tuh enak ya, sekali ngejob cuma beberapa jam dapat uang bisa sampai jutaan misalnya gitu. Let's say gue kan masih price gue ratusan ribu, balik lagi harga terjangkau. Nah, si Akila ini dia tuh masih menaruh harga yang normal gitu dan masih di kantong pelajar banget sih, Cak. Wah, sumpah penasaran gimana sih, Kil? Oke. Kalau buat pertama kali nentuin range harga, jangan kalian yang ngasih harga sih menurut gue guys, karena biarin orang yang menilai hasil tangan lo itu berhak dihargain berapa gitu. Pertama kali gue nge-makeupin orang yang Sweet 17 itu, gue nggak minta bayaran sama sekali gitu. Maksudnya ya kalau ongkos gue dibayar aja udah alhamdulillah gitu kan, apalagi gue baru pertama kali minta dibayar gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, pasti kalian juga ada makeup class misalnya. Sesuai jam terbang nih, kalian udah belajar segala macam, praktek, nyari muse buat coba-coba portofolio, itu pastinya juga ngeluarin kos apa segala macam. Kalau kalian udah ngerasa oke, nih skill gue udah pas dihargain misalnya 100.000 gitu, kita ngeset harga pasar terendah biar banyak dulu nih klien yang dateng, kita dapat portofolio, tarik dulu biar kita yang tarik, nanti mereka yang narik kita kalau kita udah ngerasa udah tinggi nih. Banget. Terus udah 100.000 misalnya, udah banyak yang dapat, oh udah ada testimoni, makeupnya bagus, udah ada hasil gitu, orang-orang bisa percaya kalau misalnya makeup lo tuh worth it dihargain segitu. Boleh mulai dinaikin, upgrade dari brand-brand makeupnya, lo misalnya dari lokal upgrade ke high end, naikin lagi harganya. Lo ikut lagi makeup class, ngerasa oh ada perkembangan dari makeup lo, naikin lagi harganya step by step. Jangan tergesa-gesa, jangan cuma orientednya adalah keuntungan besar, uang. Tapi gitu. lo sendiri nih Kil emang dari awal, lo awal tuh netapin harga terendah lo nih sampai sekarang ada di harga yang sekarang ini tuh gimana gitu? Pertama kali dapet
Berapa? Pertama kali dapat 50.000. Oh iya, itu yang tadi Sweet 17 itu. Sweet 17 itu rumah gue, jarak rumah gue ke rumah dia itu sekitar mungkin ada 20 kilo. Jadi 50.000 aja tuh ongkos gak. Effort, Akila aja effort, masa kalau punya cowok nggak effort? Waduh, kalau itu gue No comment, no comment, no comment. ada yang baru putus. Oke, nggak boleh bawa masalah pribadi. Skip. Kayak skip. Oke. Kalau gitu, pas pertama kali lo make upin, lo pede nggak sih sama hasil make up lo? Dan kira-kira pernah nggak sih lo kayak, aduh kok jelek ya, mending gue ngelanjutin deh, stop aja di sini gitu. Pernah gue ngerasa jati diri makeup gue tuh sebenarnya seperti apa sih, look yang sebenarnya signature gue tuh seperti apa. Karena ngeliat lagi, balik lagi kayak muse yang ada di IG gue, terus sama sesama mua saling follow-followan, kok kayaknya makeupnya bagus, terus gue abis makeupin orang ngerasa kok kurang ya gitu. Itu apalagi misalnya tadi hate comment dari netizen, ibunya sendiri yang ngomong kalau makeup jelek, itu ngebuat gue ngerasa wah, apa sempat terbesit, apa gue berhenti aja jadi mua. Waduh. Gitu. Tapi itu bukan solusi sebenarnya. Benar, setuju. Bukan solusi. Lo nggak bisa running kayak gue udah mulai segini jauh, this far, kenapa gue harus stop gitu di saat gue udah punya, tinggal dikembangin aja nih apa yang kurang. Oh kalau misalnya emang kayaknya lipstick gue nih yang kurang gitu, tinggal upgrade. Oh kayaknya emang gue nih belajar dari mana pun bisa guys, belajar dari TikTok sekarang, ilmu jahit, cara menjahit fake lashes ada, cara buat alis serat ada, cara bikin makeup Thailand look, terus Korean look, itu banyak, gak perlu lo ngeluarin kos Gil, gitu menarik kan. banget nih. Berarti lo tuh bener-bener gak cuma sekedar hobi aja, tapi lo tuh juga belajar mendalami ilmu-ilmu teori-teori terkait makeup itu sendiri ya. Iya Keren benar. banget sih. Tapi berarti ya Kiel, sebetulnya kalau misalnya ada nih yang pengen belajar juga ngikutin jejak-jejak lo, terus abis itu tapi belum mampu gitu misalnya untuk bayar makeup class, itu berarti bisa banget ya belajar tanpa itu gitu loh ya. Bisa banget, ilmu sekarang murah guys, gak perlu bayar. Di YouTube banyak yang bikin rahasia makeup hits lalala. Itu kalian tinggal follow step. Tapi kalau emang kalian orangnya itu harus dipraktekin langsung gitu, misalnya ada guru muka setengah-setengah, ya go ahead, bisa langsung cari mua yang memang kalian percaya dan ingin pelajari ilmu-ilmunya dari dia. Perlu nggak sih makeup class? Menurut gue makeup class itu perlu pada saat kalian misalnya nih, kok teknik foundation gue nih masih lengser gitu. Oh si A makeupnya digosok-gosok aja, disiram air, diguyur hujan, kena badai, gurun pasir, itu nggak hilang-hilang. Boleh lo belajar dari dia. Kalau memang lo ngerasa lo mumpuni gitu, masih oke, masih bisa banyak ilmu-ilmu yang lo cari dari banyak platform, ya go ahead, gak apa buka jasa mua gitu. Tapi kalau lo sendiri, lo sempat gak ikut private class gitu tentang makeup gini? pernah. Oh oke. Sedikit cerita ya. Jadi awal gue mulai bisa dapet banyak klien adalah dari TikTok. TikTok saya. Dari TikTok. Wah, dari TikTok. Gue itu suka ngevlog ya. Oke. Ngevlog. Ini juga @bulan dan bintang. tentang promosi. Ya. Gue suka ngevlog, tiba saatnya gue mau beli make up karena besokannya mau make upin anak saman. Oke. Make upin anak saman. Gue belilah ke suatu mall, akhirnya gue coba deh videoin gue pakai voice over yang lucu-lucu, jadi kayak bercanda gitu kan. Tapi emang lucu banget sih vlog-vlog lo. Sekarang suara lo kayak gitu kan. Sedikit hinaan tapi lucu sih, makasih. Oke. Oke. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba FYP. Gue gak berharap FYP guys, FYI. Jujur berharap kan lo? Jujur. Enggak. Di lubuk hati lo. Ya iya sedikit. Nah tiba-tiba FYP, terus pada komplimen gitu, terus gue kayak apa gue harus melanjutkan, apakah ini jalanku dari Tuhan untuk menjadi makeup artist? Masya Allah. Ya terus dari situ karena gue spesifik tuh nunjukin lokasi di mana adalah mua yang reach out gue. Oke. Nah namanya Kak Anya juga kebetulan anak UI. Anya Geraldine. Ya beda ranah itu Beda ya. Kayaknya anak UI, dia nge-reach out gue kayak hai Akila, aku juga mulai dari umur segini, kamu keren banget. Gue di situ sebagai mua pemula ngerasa kayak gila, gue sampai di reach out mua hits gitu karena
kayak sangat spesial gitu rasanya. Terus akhirnya gue jadi berteman sama dia mau jadiin gue partner. Jadi kalau ada share job gue dikasih gitu. Tapi sebelum itu gue dikasih juga untuk belajar di dia. Pertama kali gue private class itu di Anya. Lanjut gue sekitar 1 tahunan itu nggak makeup class lagi karena gue bentrok sama kelas 12. Oke. Kelas 12 ini gue masih nyari kuliah apa segala macam. Akhirnya alhamdulillah dapatnya SNBP. Gue lanjut makeup class di namanya Ananda The Glam. Gue nyari tuh yang masih rada-rada seumuran 1 tahun 2 tahun di atas, biar kalau sesi sharing tuh jadi enak ya ngobrol sama teman Relate sendiri. ya, Say. Relate gitu ya. Jadi aku makeup class di dia dan 2 kali. Sebenarnya teman-teman, it's not all about the certificate, tapi tentang ya ilmunya, balik lagi Pengalamannya, pengalamannya, experience-nya. experience-nya, sertifikat. Kalau boleh, kalau jadi mua perlu sertifikat gak sih? Ya enggak sebenarnya, yang enggak sama sekali. Kalau lo ngerasa mumpuni skill lo ya gak usah private class gitu. Cuman kan ada rasa percaya juga ya kalau Benar. kita dapet itu. Mungkin sertifikat itu lebih ke buat self branding lo. Gue udah dapat sertifikat nih gitu. Jadi orang-orang lebih trust juga buat pakai jasa kita gitu nggak Iya. sih, Kel? Betul banget, Nay. Ngomong-ngomong, tadi kan lo ngomong ke Anya, terus ada Kak Tasya. Kira-kira ada nggak sih role model lo untuk mua ini memulai segala hal ini? Gak lain gak bukan role model gue, Tasya Farasha. Iya. Makasih ya, Mama gue ayah. tau gue emang keren. Gue emang Itu keren. Nay beda Nay jauh. Farasha. Nay Farasha. Tasya Farasha, Mama Ayang. Tapi emang keren banget sih dia. Sumpah gue sampai pas ketemu dia beneran nangis, guys. Oh, lo udah sampai ketemu dia, Kil? Oh, wow. Gue ikut acara yang dia jadi speakernya dan gue senangis itu dan gue di repost. Lo bangga gak sama gue? Kita selalu bangga sama Terima kasih. Iya, di repost karena gue nangis sih lebih tepatnya. Gitu. kasihan, nggak mau makin Kasihan. lama. Tadi sedih ya akhirnya ya? Karena sedih, rada sedih gitu. Oke. Selain Tasya Farasha mungkin ada lagi karena kan banyak banget MUA di Indonesia ini yang keren-keren banget, Kil. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Karena beneran dia kan yang mua dulu abis jadi beauty influencer. Bener sih, dia yang memulai semua itu. Lo tanya dong role model gue sebagai MUA siapa gitu? Role model lo sebagai MUA siapa, Nay? Akilah. Nanti 20 tahun lagi akan ada yang ngomong kayak gitu, Kil. Iya. Udah bukan Tasya Farasha lagi. Bla- Akila Jelita. Akila Jelita. Blush on gue masih kemerahan gak? Bakal ada mini-mini lo nih, mini-mini Akila. Mini-mini gue. Ya ampun, lucu. Oke, Kil. Apakah ada skill tertentu yang lo harus pelajarin nih untuk menjadi seorang MUA? Mungkin kalau yang tadi lo udah jelasin, lo belajar dari teori-teori kayak, oh kalau misalnya ini kurang nih berarti harus diginiin, begitupun sebaliknya. Tapi ada gak sih skill tertentu gitu yang lo ngerasa gue harus punya nih sebagai seorang MUA? Skill makeup itu guys gak cuma ada di satu yang kayak ibarat kata kalau matematika 1 tambah 1 ya 2 gitu. Makeup tuh enggak, lo akan menemukan teknik lo sendiri dan juga racikan lo sendiri sesuai tangan. Mau sama-sama produknya itu dari si A, produk brand A, tapi tangannya tangan Nay sama tangan gue, tangannya Asya sama tangan Nay akan beda hasilnya. Tangan gue emang kenapa? Tangan gue kenapa? Tangan lo ada 5 jarinya ada nggak? Ada sih, gak ada yang salah. Gak ada yang Tangan salah. gue. Kayaknya belum cuci tangan. Bau ya, say. Bau nasi padang. Lapar. Lapar. Tolong panitia. Nanti ya, boleh. Bisa sih 3. Ayam pop. Lanjut. Sama rendang. Oh ya. Terus habis itu tadi gak cuma satu. Gue kalau misalnya belajar nih makeup lo udah belajar makeup Thailand, udah belajar makeup yang Indonesia tuh nanti cut crease terus alisnya serat gitu-gitu. Tapi balik lagi kalau tangan kalian gak kayak gitu, hasilnya akan beda sendiri. Kalian akan menciptakan signature look sendiri. Benar. Gitu kan. Jadi buat jadi mua itu menurut gue buat apa lagi buat teman-teman nih. You don't have to be close up nih. Ini. 1, 2 hitung. 1, 2, 3 ASMR. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. MUA terjangkau. 2000 MUA terjangkau makeup by Akila. Sejabodetabek nih. 300.000. Oke, udah kita aja. Naik ya, say.
Udah naik dong. Oh, udah naik. Saya nggak balik modal kalau kayak gitu, say. Oke, udah naik, saya udah naik sekarang. Kemarin terakhir gue lihat masih 200, sekarang udah 300 ya. Udah 300. Abis podcast ini mungkin 500 kali ya, say. Sejuta lah boleh. Ivan Gunawan loh. Ivan Gunawan lebih dari itu. Buba. Buba Alfian. Oke. Capek ya? Tanya lagi deh biar gue mengeluarkan tadi close up tadi. Oke, biar keluar lagi tuh afirmasi dan motivasi dari seorang Bener. makeup Akila ini ya. Yes. Oke, Ca, apa yang lo masih mau kepoin dari seorang Akila ini? Gue nih sebetulnya penasaran, ada nggak sih klien lo yang kayak, aduh sumpah kayak gue agak kapok deh ketemu. Ada nggak sih tipe-tipe klien yang aduh kayaknya nggak mau lagi deh kalau ketemu yang kayak gitu lagi. Gimana sih klien-klien yang kayak gitu? Apakah ibu-ibu yang tadi avatar biro atau ada lagi gitu, Kil? Ada gini guys. Kalau gue pernah makeup rombongan, makeup Say. makeup Pengajian. Oh, bukan. sholat tuh bukan. Oke, rombongan apa tuh, Kil? Makeup rombongan tuh maksudnya kayak misalnya kalian graduation langsung 3 orang Oh, gitu. oke. Paket ya. Paket ya, langsung banyak itu otomatis juga diskon tuh. Oke. Kan? Nah, gue makeup rombongan pasti satu klien itu makan waktu kurang lebih 1 jam. Oke. 1 jam ini dia gue udah sengaja sampai nginap gitu. Sampai nginap, tapi tiba-tiba klien udah selesai klien 1 ke klien 2, klien 2-nya masih tidur. Terus gue harus nungguin dia sikat gigi. Lo bangunin, harusnya lo tarik Ya make up. Dikira gue nyokapnya. Nyokapnya. Iya. Makanya gue di situ sampai pulang tuh nangis karena next lokasi, gue ada next lokasi. Ya ampun. Itu gue nungguin sekitar lebih dari 30 menit. Di situ kan mempertaruhkan profesionalitasan gue kan. 5 menit aja tuh berpengaruh loh. Berpengaruh banget karena kalau gue nggak ada klien selanjutnya di lokasi lain Oke nggak deh. apa-apa, oke. Tapi ini masalahnya gue ada dan klien gue juga wisuda. Gue bikin Ya gue nangis banget, Nay, beneran senangis itu. Aduh, seharusnya kalau gue udah bikin kesepakatan di awal, ini yang gue pelajarin juga. Jadi kalian sambil nih, gak usah takut-takut yang gue bilang. Lo tuh learning by practice gitu. Betul. Jadi gue belajar, oh berarti gue tuh harus bikin kesepakatan di awal. Kalau misalnya memang lebih dari jam yang disepakati, ya udah mau nggak mau tinggal gitu. Tapi begitu juga ada konsekuensinya buat gue. Kalau gue membuat kesalahan, semua uang di refund. Jadi ya kedua belah pihak gak ada yang dirugikan. Betul, gitu. keren. Di situ gue kapok banget sampai ibu gue bilang udah besok kalau kayak gitu kamu harus tegas dari awal. Kalau emang udah di luar jam tinggalin aja nggak apa-apa, nggak udah deh besok gak usah ngambil yang jamnya deket-deket sampai trauma gitu lah. Terus Semua ada gimana lagunya? Gue hikmahnya ya. mau motong tapi Trauma. Aduh udah ya, Oh, udah, oke. Durasinya lama. Iya Oke, benar. Gil, berarti justru yang bikin lu lebih down tuh daripada kritikan adalah ketika si kliennya ini ngaret ya, Kil, dan Iya. lu ada jadwal lain padahal gitu. Bener. Dan berarti untuk lo mengatasi itu semua sekarang ya dengan membuat kesepakatan dari awal supaya ya nggak ada gitu yang namanya ngaret-ngaret. Yes. Jadi nggak ada yang rugi juga di kedua belah pihak atas kesepakatan tersebut. Keren banget sih. Berarti lu udah profesional ya sampai ada kesepakatannya, say. Amin. Belum sampai amin. Jujur ya, gue udah puas banget sih hari ini nanya-nanya ke Akila. Banyak banget ya. Tapi sumpah. ada nih yang terakhir. Apa tuh masih banyak banget ya ini? Lo kira-kira ada saran gak nih buat teman-teman pemuda yang pengen banget jadi MUA? Semua cewek gue yakin bisa makeup ya gitu. Sekarang gue bangga banget Singkat aja nih mungkin, apa saran lo? saran sedikit gak singkat ya apa? Nggak usah. Ya, intinya adalah gue bangga banget sekarang nih banyak generasi muda terutama seumuran kita yang udah mulai bakal dari 12 tahun udah pingin jadi muam gitu ya, karena juga banyak muam-muam muda yang mulai menunjukkan eksistensinya gitu. Nah, pesan dari gue adalah satu tadi, you don't have to be great to start, tapi you have to start to be great. Karena gue juga ngalamin guys, gue di umur 17 tahun ini, oke, orang-orang nge-komplimen gue, ih lo keren deh 17 tahun udah bisa ngasilin uang, lo udah bisa apa. Tapi ada sisi lain pada saat orang tahu gue di 17 tahun
ya udah anak kecil kalau hasil kayak gini ya udah, nggak expect apa-apa gitu. Tapi dari situ lo harus belajar, oh gue kurangnya di sini. Gak usah takut buat mulai, karena yang kalau ditanya 17 tahun, gue butuh nggak sih uang banyak sekarang gitu, maksudnya Butuh. ya butuh sih buat skincare ya butuh gitu. Tapi apakah gue butuh karena gue belum ada orientasi gue buat menikah atau apa segala macam. Oke, nabung, tapi uang banyak pun gak gue penting-pentingin amat untuk sekarang ini. Apa sih yang gue pingin, goals gue yang pingin gue raih apa? Pembelajarannya. Dari sini gue belajar, oh gue harus jadi orang yang disiplin, gue harus jadi orang yang on time, gue harus jadi orang yang lebih bertanggung jawab pada saat gue udah ada perjanjian dan lain sebagainya gitu. Kalau gitu kita mau break sebentar nggak nih, mulai haus ya kayaknya. Boleh. Minum dulu. Halo semuanya, we're back from our break. Tadi nih pas aku lagi scrolling IG, tiba-tiba ada pertanyaan baru nih pada masuk. Jadi sayang ya, mumpung Akilanya lagi di sini, kita tanyain aja. Bener banget, karena kali modal ya. Akila nih mahal banget. Iya, mahal banget, mahal parah waktu, sih. mahal. Pulang ya. Udah habis ya. Kalau gitu langsung aja kita tanyain ya, Kil. Ada yang penasaran nih, berapa sih modal awal kamu jalanin bisnis ini? Gimana tuh? Dari @___ bodong. __ cahaya ilahi. Iya boleh. Oke. Modal awal untuk bisnis ini, awalnya itu jujur ya, aku tuh nggak ngitungin karena semua itu aku cicil. Aku pakai makeup pribadi. Jadi apa yang udah aku punya nih, aku udah punya eyeshadow palette apa segala macam. Aku kan tadi tertarik beauty enthusiast. Ada brand baru, aku tertarik coba, aku beli. Nanti itu pun yang aku pakai ke klien. Awalnya juga aku nggak punya banyak shade foundation, terus banyak shade lagi dari eyeshadow gitu. Seiring berjalannya waktu, udah ada portofolio tadi. Aku dibeliin beauty case, mungkin beauty case aku juga cuma 200.000 deh waktu Itu yang itu. awal yang pink itu bukan sih? Yang pink. Gue suka nonton di TikToknya, Iya. say. Koper itu ya. Yang cover pink. Sekarang udah upgrade ya. Udah Ada upgrade. lampunya. Ada lampunya Ada mentereng lampu mentereng. gitu. Ada, nah itu 200.000, sisanya tidak terhitung karena mungkin kalau dihitung itu masih sejuta lah, mungkin 1.200.000 in total ya. Gak usah terlalu mikirin tentang modal awal sih guys. Apa yang kalian punya, kalau skill kalian itu Akal-akalin ya. akal-akalin. Tadi lipstick bisa jadi blush. Bener. Lipstick bisa jadi eyeshadow. Eyeshadow bisa jadi alis. Jadi kayak banyak banget cara Bener biar lo tuh banget. satu complexion sebenarnya gak usah beli semuanya, tapi udah kayak gitu lah. Yang penting kita harus pinter aja cari-cari teorinya. Cari makanya. teorinya. Tapi Kil, kalau misalnya kayak foundation gitu, kalau bilang lo nyicil nih, di awal misalnya lo beli shade-nya yang apa, tapi kan warna kulit setiap klien lo ini Iya beda-beda sih, nih. bener. Iya gak sih, kayak gimana cara lo buat nyesuaiin Oh tone iya, tuh colornya gimana itu, tuh, Kil? padahal lo cuma punya nih satu misalnya shade 02 gitu. Dan pas gue awal banget tuh diminta make upin, gue ngerasa oh shade-nya kayak sama deh sama gue. Waktu itu gue nggak perlu beli lagi, tapi pada saat next client gue juga mempertimbangkan kayaknya kalau foundation gue di dia keterangan deh gitu. Otomatis gue akan beli, coba satu persatu ngelengkapin. Dari situ Pelan-pelan lama-lama ya. lengkap Cari yang makeup umum gue. dulu kan, kita kan mirip-mirip kan, sebelah skin tone-nya, cari yang mirip-mirip dulu. Ya. Oke, sangat terjawab ya @___ apa tadi? Cahaya ilahi. Bukan underscore makeup by Kila. Oh, itu saya sendiri yang Oh, itu nanya. Anda sendiri ya? Bukannya ini Anda sendiri yang nanya? Emang biar banyak aja pertanyaannya ya. Bisa. Oke, Kil. Selain itu yang mau gue tanya ini, gue kan sempat lihat nih Kil di Instagram lo. Mungkin kalian bisa follow Instagramnya Kila. Apa Kil? Promosi dikit. Akila JLT. Jelek. Jelot Taruh ya di sini di ya. sini ya. Gue pernah ngeliat lo punya experience horor gitu. Jadi waktu itu suatu hari lo make upin orang kan? Iya, gue make upin orang. Terus gimana ceritanya? Pada zaman dahulu. Gak ada yang bisa dengar. Gak ada yang bisa denger. Gak ada yang bisa dengar. Ayo dikit Bener. ya. Kita bener. Kita Kita bener. serius. Oke. Paranormal experience. Iya, paranormal experience. Innover 1. Innover 2. Ceritanya gue makeup lagi-lagi
gak apa ya nyebut di daerah Depok gitu ya. Depok nih banyak ya ulahnya, gue lihat-lihat ya. Setelah gue masuk UI banyak kejadian mistis sih emang. Aduh. Serem sih, lanjut. Udah merinding. Terus gue makeup di Depok, gue tuh kalau misalnya makeup jauh kayak gitu akan berangkat lebih cepat daripada waktunya karena harus nggak boleh ngaret. gak boleh ngaret. FYI dia dari Bekasi Profesional. guys, dia dari Profesional. Bekasi ke Depok tuh, lo bayangin aja. Bekasi ke Depok. Jadi makeup jam 3, gue berangkat dari jam 10 malam milih nginep di basement daripada Wow. harus Basement. di basement. Ya Oke. ampun, itu kayaknya lo yang nyari pengalaman mistis. Gue yang nantangin setan, maju loh sini gitu. Gue menginap di basement. Tapi ternyata itu hotel gak punya basement. Oke, terus tuh berarti nginep di mana? Gue akhirnya nginap di McD. Oke, terus horornya di mana nih? Ini harus di-cut-nya ya. Iya dah. Horornya adalah ceritanya gue masuk nih, itu udah gue nyampe tuh sekitar jam 12-an gitu. Aku deh, mah kayaknya enggak ada basementnya. Terus pohon-pohon rindang kita parkirnya. Mama mau tidur sama setan gitu kan. Maaf setan, Maaf bercanda setan, kita no offense. Terus abis itu akhirnya udah kita keluar gitu kan. Kita ngeliat juga nih di lobi kan biasanya ada staff hotel tuh yang suka nyambut kayak gitu. Di sini nggak ada. Di sini Oh, kayak dia. proyek gitu. Di sini gitu enggak. Serem banget. Enggak, tapi lebih ke arah senyumnya kayak Fake. mistis fake gitu ya. Bombastic side eye. Ya gitu kan. Terus gue udah curiga banget maksudnya kayak bukan karena suasananya mendukung satu, tapi emang beda aja gitu. Vibes-nya gitu ya. Vibes-nya. Udah gue akhirnya memutuskan untuk ayo mah udah jangan di sini atau enggak nginep aja di basement hotel lain gitu. Terus gue keluar, ibu gue nih mulutnya nggak bisa ditahan kan, pengen aja cerita ke tukang Biasa parkir, ceplas-ceplos. Mama say, mama Bekasi lagi say. Dia bilang kayak, Mas kok ini suasana hotelnya horor banget sih. Dia cerita kayak gitu, kok kayak gelap banget, pada penghuninya di sini apa segala macam. Saya nggak jadi, dia mau nginep di sini. Terus kayak masa cuma apa lo nggak curiga lo ngomong sama setan apa bukan? Ya gak sih? Gue bilang ke ibu gue, Mama beneran cerita kayak gitu. Mama tahu nggak itu setan atau bukan gitu. Jadi kepikiran dia overthinking kan. Udah gue akhirnya nginep di McD. Sampailah gue di McD. Udah gue tidur. Nit. Ini PR sebenarnya buat yang edit. Terus akhirnya pas tidur ada lagi kejadian. Dikira gue meninggal di dalam guys. Demi Allah, gue ini lucu banget. Ini ibu sama anak di dalam mobil. Ini AC-nya nyala apa enggak? Dia bisa napas apa enggak? Mas saya cuma tidur. Akhirnya ibu gue turun. Ibu gue, Mas, saya cuma numpang tidur di sini gitu kan. Daripada rame heboh, gue masuk info Bekasi gitu kan, nggak Dikerubunin ada- langsung, dikerubunin. Info Depok dong say, Biasa. info Depok. Akhirnya gue tidur cuma sejam, ibu gue kayaknya hampir sampai nggak dapat jam tidur sama sekali. Akhirnya udahlah, kita berangkat ke hotel tersebut jam 2:30 gitu. 2:30 sampai lagi ya udah kan. Masuk tuh yang kayak suasana, tahu nggak sih Syal, naik lembab gitu kan. Kayak udah udah deh nggak enak Nggak dia. enak kayak beneran di suasana paranormal Experience paranormal, gitu, iya, bener-bener. bener. Udah kayak gitu, mah ini kayak lembab-lembab gitu. Terus habis itu, Pak saya makeup artis. Oh beda. Beda. Pak saya makeup artis yang mau makeupin A gitu. Terus habis itu, oh iya makeup by Akila ya gitu. Lo ngerti gak sih suasana beneran? Gue nggak ada karena emang gue lagi ketakutan, tapi emang kayak gitu. Terus naiklah gue ke atas pakai lift. Nah gue tahu nih kayaknya. Nah di situ kan, aduh di liftnya tuh nggak berfungsi dengan baik guys. Jadi ibu gue keluar, gue mau bisa banget bikin film horor. iya, gue mau keluar kan ribet ya pakai koper digeret-geret.
lift tunggu dulu sebentar, saya mau keluar, tiba-tiba tertutup, gue udah pencet-pencet ketutup. Gue harus lihat videonya di highlight Instagram Akila itu, gue receh banget. Liftnya literally ketutup terus juga. Oh iya sumpah. Ya di situ gue ya mikir kalau misalnya tiba-tiba gue dibawa ke dunia lain, gue akan pingsan sepingsan-pingsannya. Terus gue mencoba, katanya setan tuh kalau kita takut dia bakal makin memunculkan Bener, dirinya, makin berani. Makanya dia tuh kayak enggak takut gitu kan. Terus akhirnya tenang Kil, tenang. Karena kalau misalnya di hotel lain, gue mau ketutup liftnya Pun terus nggak habis naik lagi apa-apa. nggak apa-apa. Ini karena suasananya serem kan. Habis itu pas gue udah coba pencet lagi, lantai dua gitu, gue sambil gemeteran sebenarnya gitu kan. Alhamdulillah yang gue lihat ibu gue lagi gitu kan. Sebenarnya itu bukan ibu lo, Gil. Iya, itu dunia lain. Benar sih kata Gak ada gue yang itu tahu. ada yang menyerupai. Sebenarnya sampai sekarang juga itu bukan ibu lo. Sebenarnya lu juga bukan manusia sekarang. Cukup konspirasinya. Cukup. Nah, gue juga nanya lagi nih, gue ngomong-ngomong lah ke klien gue, kok kayaknya hotelnya serem ya apa segala macam. Dia juga ngerasa yang sama. Dia bilang kalau misalnya dari pihak hotel ngomong kalau hotelnya ini udah mau full book. Padahal gak ada tuh yang parkirnya cuma sedikit yang emang tamu undangan pagi-pagi gitu loh. Yang menginap yang Nah, karena kayak gitu, gue makin berspekulasi gak sih? Apa atau mungkin cuma trik marketing biar cepat-cepat booking kali ya, gitu. Tapi kayak itu make sense. Jadi kayak bener-bener suasana kamarnya itu apa hordingnya tuh yang kayak udah bener-bener jadul gitu kan. Terus pencahayaannya juga kurang banyak. Sebenarnya nggak ada yang kayak tiba-tiba ada setan muncul di depan muka gue, tapi vibes dan segala macamnya. kayak udah mulai kepo belum itu hotel apa di Depok. Apa ya? Gue tahu lagi. ya Gue udah. tahu ibu gue suka rapat di situ. Udah nanti di blacklist. Jangan di blacklist nih Innover. Iya. Oke, terus Bukan habis itu Innover, lebih ke Inoror. Innover horror. Inoror. bisa tolong panitia abis ini dibuat Inoror Inoror. ya. Iya. Boleh sih kayaknya. Terus abis itu ada lagi kejadian yang terjadi di hari itu? Atau cuma bener-bener suasananya aja yang gak enak? Suasananya aja sih yang nggak enak. Yang nggak enaknya ya kurang makan. Oh gak dikasih makan? Enggak. Tolong bohong. banget buat ad bro. Berarti udah Enggak. siap pingsan kalau masuk dunia lain ya. Udah siap pingsan tapi itu gue udah kayak mau hiring itu channel YouTube pip itu buat videoin gue pada saat waktu itu kalau gue Jurnal Akila. jurnal Akila. Oke, kira-kira ada lagi gak nih Cak yang masih kepo sama make up by Akila ini? Jujur kan tadi udah pengalaman horor. Sekarang kita harus boost up mood kita lagi. Social energy-nya harus dinaikin lagi. Betul. Ada gak sih pengalaman yang lucu? Pengalaman yang lucu. Terus saya jawab, gue gue lucu. Enggak sih. Pengalaman tawain lagi. Oke. Pengalaman yang lucu. Kayaknya nggak ada sih, hidup gue udah lucu aja. Kita yang gini berarti. Pulang. Pengalaman lucu so far gak ada sih, kayak aman-aman aja sejauh ini. Itu lucu loh yang avatar tadi loh itu. Itu lucu. Itu lucu Tapi menurut menyedihkan untuk dia. Buat Iya. lu lucu, buat gue. Buat gue itu lucu lah. Panitia tolong lihat ya kalau Anda make upin orang terus dibilang kok make up anak saya kayak avatar. Gimana nggak ketawa? Avatar loh, belum Nemo. Nemo Finding Dory. Oke. Orang semua. Iya. Finding Doi. Gak usah. Trauma. Gue masih lupa lagi lagunya gimana gitu. Udah skip. Ingat-ingatnya nanti. Tahu banget netizen komen di gimana lagu trauma. Nggak jadi. Oke, lanjut. Ini durasi abis cuma kita buat inget lagu trauma gitu. BTW ngomongin lagu yang kayak most heartwarming, gak ada hubungan sama lagu, tapi ada gak sih kayak pengalaman heartwarming gitu? Lo pernah gak sih make upin ibu sama anaknya terus kayak lo ngeliat hubungan antara kedua mereka gitu kayak ih lucu banget sih gitu. Temen lu sendiri, tebak. Gue tahu Madin. Oh iya, pas wisuda itu ya. Oh iya. Teman kita namanya Madin guys. At Madinazi. Itu menurut gue ya kayak ibunya juga sambil mau ini Nadine Nadine kan ya. Siapa Nadin? Jangan Saleh salah lo. Nadine Makarim bukan. Skip, Salah.
Pispa. Iya, itu beneran kayak ibunya tetap nyiapin Madin, padahal harus sambil nyusuin juga, tapi Oh iya, sambil bener, make ada up. anak-anak kecil. Iya, diperhatiin bener-bener Madinnya yang kayak apa yang kurang, sekiranya apa yang cocok sama Madin. Saling ibu support anak tuh kayak girl support girl, disitu kelihatan banget. Ini cocoknya yang ini tuh sih heartwarming banget sih. Lucu banget ya. Menyentuh ya. Jadi lo tuh sebenarnya banyak ketemu klien tuh lo belajar juga tentang hidup ya Kil, nggak cuma belajar make up aja. Jadi mau tuh kayak ngeliat cerita banyak gitu ya, kayak Iya. lembar-lembar baru tiap harinya ya. Gue kayak masuk ke berbagai keluarga gitu Bener loh, sih, dan guys. semua ada ciri khasnya masing-masing Ciri ya. Jadi lu secara nggak langsung relasi dapet, pengalaman hidup dapet. Jadinya lu bisa belajar hidup tuh dari banyak ketemu orang itu ya Kil, make upin orang. Bener, dan dari punya relasi-relasi kayak sesama mua, gue juga jadi terpacu untuk lebih belajar lagi juga tuh positifnya. Karena ngelihat oh make up-nya dia kayaknya bagusnya yang kayak gini, gue jadi bisa belajar lebih lagi. Dapat relasi juga nih dari tadi, misalnya ada klien gue yang ternyata punya channel besar, gue kalau dipercaya tiba-tiba gue dipanggil lagi kayak gitu, dan lain banyak banget sih dari mua ini yang gue dapet. Oke, Kil. Selama Apa? ada Oh, lagi. Apa Apa tuh? tuh? Boleh. Selama gue di SMA itu ngatur waktu ya sama kelas 12 gitu. Oh iya bener sih, dia mulainya tuh usia 16 tahun, dimana dia kan masih SMA, Cak. Itu iya yang lupa sih, banget kita bener. tanyain, gimana caranya lu manage waktu lu antara lu belajar dan juga lu harus make upin orang gitu. Pertama kita tuh harus tahu sebenarnya kita itu siapa dan goals kita itu apa. Gue itu pelajar, gue itu bukan kerja itu sebagai main diri gue, gitu kan. Side job lah ya. Side job. Jadi kalau emang ada keperluan bentrok antara belajar dan juga kegiatan akademis sama job, ya siapa yang harus diprioritasin? Ya tentunya belajar gitu Bener. kan. Jadi gue cuma ngambil job itu kalau di weekend. Oke. Oh, I see. Jadi Jadi tetap bukan. tetap Yes. akademik itu utama. Akademik utama. Abis itu gue ada nyalain the not disturb mode. Kalau kayak gitu berarti gue lagi misal lagi ngedit udah gue fokus ngedit dulu, gue matiin semua notif, abis itu baru selesai itu gue belajar, gue lepas dari HP, nanti nyalain lagi misalnya video time to edit video lagi. Oke. Terus abis itu baru gue jawabin chat dari klien apa lain sebagainya. Terus baru deh Sabtu minggunya gue upload di tak segala macam. Nah, Kil, itu kan time management yang ngomong time management. Terus itu tuh background lo gitu, kalau masih pelajar. Tapi kira-kira lo bisa gak sih ngeliat diri lo di masa depan tuh seperti apa sih, yang gak sih? Nah? Bener, dari motivasi lu apa gitu untuk lo ke depannya? Apa kalau emang mau tetap jadi MUA atau sebenarnya lu punya cita-cita lain yang dimana kan lo sekarang jurusannya sama nih, kita bertiga nih, komunikasi. Apa kalau emang ada cita-cita khusus yang berjiwa-jiwa komunikasi atau mau fokus jadi MUA ke depannya? Oke. Awalnya gue tuh kan sebenarnya pingin banget masuk manajemen ya guys. Oke. Karena gue dulu yang gue pernah mention, gue tuh sempat di kelas 3 SD udah mulai dagang keripik. Keripik gue beneran muter-muter puding sumpah. Sambil goyang-goyang. Goyang. Gue jualan apa segala macam, itu yang push juga jiwa bisnis gue. Oke. Sampai sekarang setelah gue merasakan passion gue yang disokong dengan ternyata hobi gue ini bisa menghasilkan gitu ya, apakah gue tertarik untuk punya profesi lain? Tentu iya, karena gue pengen menekuni bidang kayak entertainmentnya, kayak reporter. Oke. Terus abis itu yang pokoknya berhubungan dengan public speaking juga sih. Kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana. Rezeki kita Benar, di berarti mana. Coba aja semua dulu nih sekarang gitu ya. Tapi gue pingin suatu saat bukan gue yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk gue. Itu motivasi hidup gue juga. Jadi kirain minta uang. Enggak ada. Bisa. Enggak ada. Uang yang bekerja untuk gue pingin nanti bisnis mua gue ini bukan gue lagi yang turun lapangan, tapi gue yang nurunin orang ke lapangan. Oke, gitu lah. benar-benar keren banget. Itu Iya. berarti sekarang motivasi lo adalah gimana nanti ke depannya bukan lo yang mengejar uang, tapi uang Uang yang mengejar lo. gue. Keren. Money. Di hunt ya. Aduh, mana nih? Waduh, udah full Udah ternyata. full, sorry. Keren banget. Give applause sekali lagi buat Akila.
Mungkin ada nggak nih pesan-pesan terakhir yang emang pengen lo sampein? Enggak gitu. pesan terakhir. Yang pengen lo sampein buat teman-teman InnoFriends semuanya terkait mereka yang emang pengen terjun di dunia bisnis, terutama MUA, atau mungkin kesan-kesan yang emang pengen lo sampein buat mereka, Akil, sebagai fansnya Make Up by Akila. Oke. Jadi teman-teman, Sama lagi. Emang konsepnya Akila ini dramatis ya, horror and drama. Iya. Teman-teman yang punya passion sebenarnya di bidang apapun itu, entah makeup atau apapun, kalau ditanya enak banget loh working for something yang emang lo itu deal with it gitu loh, yang emang lo mengerahkan passion itu. Benar. Karena kalau ditanya semua pekerjaan itu ada plus minusnya, nggak Benar semua banget. enak gitu. Pasti ada capeknya ya, mau apapun lo kerja pasti capek. Pasti ada capeknya, tapi karena gue mengerjakan sesuatu yang gue suka, rasa capek itu jadi ke cover. Jadi ada bahasa kerennya adalah cinta itu bukan buta. Kalau love is blind itu bukan, tapi loving is all seeing and accepting. Kayak lo menerima semua konsekuensinya gitu. Salut gue Iya sama kan? lo, Kil. Iya, lo kalau udah cinta, kalau mau tuh orang posesif, tuh orang AP, udah lo terima aja. Lo Lo bakal ngerti kenapa. bakal ngerti kenapa. Jadi sekarang masih cinta, Akil? Enggak, skip. Enggak mau ngomong. Jadi ya kalau udah cinta. Iya. Enggak. Love is all seeing and accepting. Jadi kayak lo working for all those painful dan juga challenges yang udah lo tahu nih. Oh, kalau gue jadi MUA, gue akan ngorbanin waktu tidur gue. Gue akan bertemu dengan berbagai macam mulut klien. Nantinya juga gue akan ada pasang surut di mana kan musiman juga ya jadi MUA itu. Bener. Nggak selalu tiap bulan, tiap Kalau hari ada job. wisuda, Kalau wisuda, prom. prom gitu. Jadi balik lagi, jangan takut memulai, tekuni passion kalian gitu ya. Karena aku yakin akan membuahkan hasil yang sangat manis. Gak perlu takut, gak perlu cemas dengan modal dikit apa-apa segala macam. Asal lo bisa muternya, asal lo bisa manage-nya, itu semua akan jadi bukit sedikit demi Coba sedikit. aja dulu. Bener. Sedikit-sedikit, Lama-lama lama-lama jadi jadi bukit build. Teletubbies. lucu. Sedih banget. Oke. Di roasting orang Bekasi. Depok. Jaksel. Oke, kita bubar. Gitu ada Jaksel. Kita eye contact gitu lucu banget. Lucu banget sih kita, gemes deh. Ngeliatin kayak apa sih? Apa sih yang Maaf nonton banget ya, sebenarnya? maaf banget ya. Ini emang kita sebenarnya podcast berdua aja. Ada Asya. Maaf. Oke. Lanjut. Berarti kesimpulannya adalah Kesimpulannya, lu mah suka nanya gue, lu suka menjebak gue ya? daripada kita cawe-cawe menyimpulkan ya, Bener, kita suruh kenapa dia dia sendiri bisa? menyimpulkan apa yang dia sampaikan tadi. Lupakan lo. Nanti salah. Lupakan lo. Meminimalisir kesalahan. Takutnya salah. Iya. Fun fact ya guys, Baik, dia tuh bagus. abis ngiderin sekolah-sekolah di Jakarta buat promosiin kepanitiaan dia guys. Jadi sekarang tuh dia masih bisa berdedikasi untuk Innofair, tuh keren banget loh. Tepuk tangan dong panitia semuanya. Lucu deh lo bangga-banggain gue kayak gitu. Kan di depan insulting kamera gitu. aja. Sebenarnya kesimpulan lebih tepatnya adalah jangan lupa makeup class di gue. Benar. Kayak bentar lagi gue mau sign up nih habis ini. Bener ya. Ya pokoknya mulai sesuatu itu dari hati lo dan untuk diri lo. Berat. Berat. Bisa untuk diri lo. Bisa, dan jangan takut ya Kiel. Jangan takut untuk memulai. Modal apapun rintangan yang emang lo Berani. punya, asal lo punya niat, asal lo punya tujuan, lakuin. Bener gak? Bener. Keren gak gue? Tepuk tangan dong. Makasih. Oh iya, mantap. Makasih. Iya itu benar, itu kesimpulan yang benar. Oke. Diem aja nih kata gue kayaknya udah mulai semuanya kejawab ya. Bener banget, bener-bener. Mungkin banget.
fans-fansnya Makeup by Akila yang selama ini kepo, suka ngisi Q&A di Instagramnya Kila dan kejawabnya lama atau mungkin gak kejawab, di sini kejawab semua. Thank you ya Kila. Thank you Terima banget, kasih Kil. banyak. Maaf banget nih kalau kita terlalu mengulik-ngulik kehidupan lo yang sebenarnya emang mungkin nggak pengen lo ceritain, tapi di sini akhirnya terkuak baik buruknya. Dan mungkin bisa banget menginspirasi kalian semua di Betul. sana yang pengen banget jadi cikal bakal Akila yang baru. Semoga kalian semua bisa mencapai mimpinya seperti Akila juga di sini. Betul, kita sama-sama berjuang sebagai maba mahasiswa Baru. Jujur kita berterima kasih banget ya Kak Akila hari ini udah mau datang jauh-jauh ke Betul. acara ini. Dari Bekasi terus dia ke Jakarta terus sekarang dia ke sini. Keren banget Kiel. Thank you ya Kiel, semoga semuanya terbayarkan di masa depan. Terima kasih. Jangan lupain gue. Iya. Cuman Last but not least, we Last also want to thank you to all Inno friends that have been watching this show from the first until this end. And thank you so much, semoga kalian suka banget sama InnoCast kita kali ini. Dan semoga kalian bisa dapat banyak pelajaran baru dari Betul. Akila. dan dari kita juga. Oh iya benar. Dan dari kita Dan juga. dari kita juga. Mungkin kapan-kapan kita yang di sana. Benar. Amin. Dan buat kalian yang butuh MC, Boleh banget nunjuk diri reach sendiri out. sebenarnya. Oh iya sih. Iya. We truly hope this podcast would give you more insight about business as we wishes, and also referring to our slogan, let's never stop to evolve and elevate. So see you guys on another episode.